want it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just what I'm missing. Pagi, hari ini udah sampai kantor pagi banget dan masih bekerja, masih berjalan untuk diskus pekerjaan. Kita bahas apa? Ini ada mungkin beberapa temen yang nanya, ini tuh anaknya berapa sih? Anakku ada 4 ya. Yang pertama itu Al-Atar, dia sudah SMK kelas 1 ya. Terus yang kedua itu Arjan itu SD kelas 4. Nah, yang ketiga Al-Aksi, dia masih TKB, dan yang keempat itu Askia. Nah, ini Askia ini sekarang masih ikutin TPA aja sih, jadi bareng sama kakak Atsu. Nah, Askia ini anak cewek satu-satunya, anak terakhir. Jadi waktu itu kayak sebenarnya yang kayak nggak planning untuk punya anak lagi sih, karena bagiku udah kayak 3 cukup deh gitu. Karena walaupun belum dapat cewek ya, coba saat itu kan mikirnya karena aku kerja, aku juga takutnya bukan nggak mau lagi karena takut disusahin, bukan karena, tapi aku juga lebih buat mikirin anak-anakku yang masih kecil-kecil, yang masih butuh ekstra perhatian. Terus aku juga punya tanggung jawab di kantor, jadi kalau kayak untuk hamil lagi kayak takutnya nggak berjalan dengan lancar. Tanggung jawab di rumah yang pertama pasti itu dan tanggung jawab di kantor kayak gitu. Lalu qadarullahnya Allah berikanlah ini seorang bayi, masya Allah tabarakallah, yang cantik, yang imut saat itu. Dan itu emang abinya sih, suamiku. Jadi waktu itu suamiku kayak punya anak cewek satu lagi, kali cewek kali ya Mia gitu. Terus aku yang nolak itu, Abi mah begini-gini enak, aku yang nyusuin, aku yang aku harus berbagi tugas ini itu gitu. Dina mungkin suamiku menjebakku, atau dia sengaja atau apa. Lalu terjadilah hari dimana aku merasakan sudah tidak datang bulan, sudah telat 2 minggu 3 minggu, wah gitu. Dan itu bertepatan dengan aku pas lagi lockdown corona di kantor ya. Aku sakit-sakitan, aku berpikir apakah aku sakit corona. Ternyata aku berusaha untuk menyemangati diri, aku nggak hamil, kayak untuk menyemangati diri gitu. And then ternyata suamiku bilang, kamu harus periksa ke dokter. Aku bilang, enggak, aku nggak telat. Takut disuruh periksa segala macam. Akhirnya ini tipes, ibu ini pernah tipes, ini mah emang mau punya pemah kan. Ternyata dikasih lah obat. Itu untuk sharing cerita aja ya. Kayak momen saat itu kayak lucu ya jadinya ya. Aku memaksa untuk menolak untuk hamil, kayaknya pasti ada beberapa yang momen yang kayak gitu kan. Lalu ternyata nggak mempan obat pratipes, istirahat. Dan aku juga kayak menolak, kayak nggak usah minum obat dulu deh, takut juga. Lalu efek corona itulah aku mulai pusing ya, karena di rumah juga kan, nggak bisa kemana-mana juga. Lalu suamiku memberanikan diri untuk membeli test pack dan memberikan ke aku untuk aku tes. Ternyata aku tes benar-benar garis 2. Saat garis 2 itu kayak nangis, yang terjadi adalah nangis. Aku dengar banget cerita ini yang mungkin yang pernah nonton Saskia Meka ya, dia juga yang hamil, ternyata dia menangis juga. Nah itu persis, jadi kayaknya lahirannya itu aku Askia dulu, baru aku lahiran Askia baru Saskia Meka sepertinya ya. Ternyata pas aku menonton Saskia Meka bercerita seperti itu, aku lagi
ternyata bukan aku doang yang menolak untuk hamil lagi gitu kan, karena keadaan maksudnya masih punya anak, keadaan kita masih mau beraktivitas, kayak ngurusin suami, anak kan lebih fleksibel ya, udah mau ngurusin yang ada dulu nih gitu. Kita bimbing yang anak-anak kita dulu yang masih kecil-kecil, dan kita masih punya tanggung jawab yang lainnya juga kan. Nah terus akhirnya setelah itu aku menangis dan aku memarahi suami. Kenapa kamu lakukan itu padaku? Kata suamiku cuma ngomong, kamu mau gugurin silakan, ya kan? Kalau kamu sayang sama anak kamu, ya kamu akan jaga, gak usah sedih. Kayak kamu hamil, kayak orang nggak punya suami, kenapa harus sedih? Di situ aku mulai pertengkaran, kayak aku bilang, hai Abi, kayak Abi memahami aku, karena jujur, kenapa aku saat itu kayak udah mau hamil lagi. Jadi proses aku melahirkan 3 anak ini dengan induksi semua. Jadi tuh kayak aku nggak mau hamil lagi. Begitu sakitnya hamil normal, dan diinduksi pula, gitu kan. Jadi aku tidak pernah merasakan namanya mulus normal itu kayak apa. Jadi maka tadi break dulu sebentar karena tadi ada pembacaan doa pagi seperti biasa. Bentar. Lalu setelah itu setelah nangis butuh proses sebulan kayaknya untuk menerima kehamilan si Askia ini, butuh proses untuk menerima, dan akhirnya jadi pas tahu benar hamil Askia itu adalah udah meranjak 4 bulan. Jadi ketika sudah di rumah sakit kontrol itu sudah kayak udah 50-50 untuk mengetahui jenis kelaminnya. Ke dokter lagi dan tanpa menanyakan jenis kelamin cewek cowok, kayak udah lebih ke pasrah karena sebelumnya cowok ada pujian yang kita pasrah udah kayak dan paling cowok lagi. Ternyata tanpa kita bertanya, sang dokter ngomong, ibu mau tahu nggak jenis kelaminnya? Nih dokter yang pertama ya. Terus ya paling cowok lagi. Yang itu, tapi ini sih kelihatannya kemungkinan cewek ya Bu, karena dia tidak ada tonjolan lah. Ini masih sepertinya cewek gitu. Terbesar hatilah suamiku ini, oke. Lalu bulan berikutnya kontrol lagi, dan dokter yang kemarin itu, yang dokter ini di salah satu rumah sakit di Bekasi lagi cuti. Jadi akhirnya aku periksa di dokter wanita ya, diperiksa. Kita nggak menanyakan jenis kelamin lagi, jadi kayak kehamilan yang tidak antusias. Makan Umi Askia, kalau Askia nonton ini nanti besar ya. Ternyata pas dokternya cuma ngomong aja sih, berarti udah kehamilan menjalan 5 bulan ya. Ini kayaknya ini mah awewe gitu. Disangka itu dokter, disangka beliau aku baru hamilan pertama gitu. Ini mah awewe gitu. Wah langsung lah suamiku itu bertakbir, langsung mengucapkan alhamdulillah, dan dia ngomong lagi sama dokternya begini, apa dah coba dokter tadi ngomong apa? Nah, suami itu ngomong deh, cewek gitu kan. Suamiku bugiran alhamdulillah kayak gitu. Dokternya bingung, dokter aku lupa nama dokternya, karena aku baru sekali doang kontrol sama beliau ya. Aduh, aku kenapa mana? Kata itu enggak,
Emangnya anak hamil pertama enggak tuh, ini hamil anak keempat, dan dokternya kaget, anak keempat. Lalu yang sebelumnya soalnya cowok, dan kita kayak udah pasrah dokter, mungkin ini cowok lagi, makanya suamiku seneng banget. Dia bilang, oh alhamdulillah, dia perlakukan aku seperti princess oleh suamiku, dengan tas kerja aku yang isinya laptop dan perlengkapan perkakas wanita lainnya itu. Dia bilang, sini Abi aja yang bawa, ini jangan bawa yang berat-berat. Oke. Lalu setelah itu apa ya, mulailah kita mencari namanya karena anak-anakku namanya AA semua, maka kita mencari lagi nama yang depannya Adiga. Depannya Adiga. Udah, aku lihat isinya namanya Askia, artinya anak yang cerdas. Askia Shanin itu artinya perempuan yang hidupnya dirahmati, diberkahi Allah. Ibnu itu yang nama abinya. Jadi Askia Shanin Ibnu lahirlah dia. Kelahirannya itu seperti biasa, kita singkat cerita, saya merasakan yang namanya mulus normal, ya, kontraksi normal. Dan bagi saya itu kayak biasa banget, bukan biasa banget ya, kayak udah sakitnya ya udah sakit gitu. Karena apa? Karena aku belum pernah merasakan namanya kontraksi normal, mulus normal itu belum pernah mengalaminya. Yang sebelumnya kan selalu diinduk sih, baru mulus. Jadi keluar pecah ketuban dulu dan tidak ada mulus sama sekali, lalu baru tindak induksi pada bidang. Dan ternyata pas ke bidang, ya selang waktu kita ke bidang langsung gitu, kata bidannya, udah temukan 5 itu. Ditemukan 5, oh itu masih bisa ini ya, masih bisa ngobrol, masih bisa, saya nggak tahu udah bidan. Jadi anak-anakku semuanya lahir di bidan. Yang pertama adalah apa, itu di rumah sakit, karena di bidannya itu masih konvensional banget, jadi belum ada alat induksi, maka dia rujuklah di rumah sakit di tempat dia bekerja. Yang sebelumnya adalah bidan semua, aku memutuskan untuk bidan. Dan ternyata ditunggulah, oke, saya dikasih plat, dikasih kayak untuk olahraga, untuk pernapasan supaya makin tenang dan biar cepat. Terus akhirnya udah kayak gitu, lahirlah si Askia. Akhirnya di jam 10 lewat ya. Jam 10 lewat di tanggal 11/11/2020. Jadi kalau udah 2 jam lewat lagi itu berarti udah tanggal 12 ya. Ya, ujungnya diinduksi lagi karena dari pembukaan 5 itu nggak naik-naik pembukaannya selama berjam-jam. Jadi kata bidangnya takutnya ketubannya terlalu banyak yang keluar, kehabisan ketuban. Dan juga biar lebih cepat juga proses persalinan agar aku tidak merasakan sakit kelamaan. Jadi akhirnya malam sekitar jam 8 lewat aku mulai induksi, jam 10 kurang lahirlah Askia di tanggal 11/11/2020. Itulah jadinya Askia. Dan itu ini hanya sharing untuk cerita ya, bahwa mungkin ada yang punya pengalaman seperti aku, yang hamil ternyata nangis, ya seperti Saskia Meta juga waktu itu kami sharing juga ceritanya bahwa dia menangis saat dia mengetahui dia hamil lagi. Dan ternyata Allah beri kesehatan kepada Askia, walaupun aku sempat minum obat itu, Allah kasih kesehatan, kasih bentuk tubuh yang komplit, alhamdulillah. Pas pertama kali yang masya Allah tabarakallah itu, masya Allah tabarakallahnya, ya lahir dengan cantik, bersih gitu.
Yang penting sih sehat dan sehat itu poin. Jadi cerita sharing tentang kelahiran Askia. Mungkin yang mau sharing dong, apa sih gimana tentang bagi-bagi parenting dong, masuk anak-anak gimana, bagi tugas kerja. Nanti yang harus anak-anak, nah next nanti ada videonya, bikin kalau ada aku cari waktu untuk bikin videonya. Kita di sini sharing aja sih. Aku belum tentu apa yang aku terangkan ke anak-anak tidak begitu cocok ke ibu-ibu lainnya ya kan Mams. Jadi kadang beda-beda sih, cuma untuk sebagai referensi aja. Referensi mungkin cocok kali ya Mam, referensi aja sih. Oke, sekian ceritanya dan nanti kita lanjut lagi dengan cerita-cerita parenting ya. Parenting lainnya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi atau menguatkan bahwa atau yang saat ini mungkin lagi hamil anak beberapa yang merasa hamil lagi ya, hamil lagi bersedih. Nah bahwa satu kata mamaku cuma bilang gini, mamaku anaknya 5 ya, aku anak 3, jadi mamaku cuma ngomong 3, tidak semua wanita diberi kesempatan untuk hamil, tidak semua wanita diberi kesempatan untuk punya anak banyak. Oke, tidak kesempatan semua wanita untuk memiliki seorang anak cewek dan kita diberikan kesempatan. Jadi bersyukur aja, jalanin aja. Kalau ada, dianggap aja itu ujian kerikil. Kalau memang yang penting berpegang aja sama Allah, udah pasrah sama Allah. Allah yang kasih kehamilan lagi, maka Allah yang akan kasih kemudahan jalan. Itulah nasihat my mother. Oke, next nanti kita bagi-bagi cerita lagi ya di lain waktu kesempatan. Sharing apa ya nanti ya, coba dong kasih masukan tentang ini dong, masuk anak-anak gimana sih, bagi waktunya kerja gimana sih. Nah, mungkin ada juga yang aku saat aku sharing ternyata aku punya kendala, mungkin ada yang bisa sharing juga ya untuk begini aja Umi, begini kalau aku begini Umi. Nah itulah. Oke, sekian dan kayaknya sudah waktunya udah cukup, udah mau jam 8 ya. Aku lanjut kerja dulu, nanti kita bikin video yang bisa menginspirasi para mama-mams di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.